Kehidupan singkat Korps Relawan Papua. Korps Sukarelawan Papua (PVK) didirikan pada Februari tahun 1961 untuk melibatkan masyarakat Papua dalam melindungi kepentingan New Guinea. Itu didirikan terutama untuk motif politik dalam konteks rencana 10 tahun April tahun 1960 Kabinet De Quay. Motif militer menempati urutan kedua. Pemerintah Belanda sedang mengupayakan percepatan pembangunan koloni dalam persiapan kemerdekaan. PVK harus mempromosikan pembangunan sosial dengan memberikan pelatihan sipil di samping pelatihan militer. Korps harus menjadi inti pasukan independen. Korps Relawan Papua merupakan bagian kelima dari Angkatan Bersenjata Belanda Papua Barat. Pasukan Belanda asli sangat diperlukan dalam berpatroli di hutan dan daerah rawa dan dengan demikian menjadi bala bantuan bagi prajurit tentara Belanda dan Korps Marinir. Namun, Presiden Indonesia Soekarno mengklaim wilayah tersebut, koloni Belanda harus menjadi bagian dari Republik Muda Indonesia. Konflik politik antara Belanda dan Indonesia menyusul. PVK, bagian kelima unik dari Angkatan Bersenjata Belanda, tidak akan bertahan dari perubahan politik dan proyek tersebut terpaksa diakhiri. Ketika Indonesia mengambil alih administrasi New Guinea dari pemerintahan perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Mei tahun 1963, korps tersebut dibubarkan. Tentara Papua dibiarkan menganggur. 1. Batalion Papua pendahulu tidak langsung ke PVK. Korps Relawan Papua, perusahaan Papua terdiri dari 142 orang unit PVK dapat dilihat sebagai kelanjutan tidak langsung dari Batalion Angkatan Darat Papua Asteris yang beroperasi di New Guinea setelah Perang Dunia II dan dibubarkan pada tahun 1948. Pada akhir tahun 1949, pertahanan New Guinea berada di tangan dua peleton KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, satu peleton tentara dan satu peleton tentara Papua yang dipimpin oleh Mayor Jan van Ichout. Peleton Papua diperkuat dengan tentara Papua dari KNIL yang telah kembali dari Indonesia ke Kompi yang terdiri dari 142 orang. Pada bulan Maret tahun 1959, Gubernur baru dari New Guinea Belanda Peter Platel, memberikan nasihat untuk pembentukan Korps Relawan Papua. Sebagian atas dasar nasihat ini, Sekretaris Negara Dalam Negeri Theo Bot, yang secara khusus ditugaskan di Nugini Belanda, mengusulkan pembentukan Dewan Menteri. Pada tanggal 11 Desember tahun 1959, Kabinet De Quay pada prinsipnya setuju. Diperlukan waktu hingga Februari tahun 1961 untuk bendera Belanda dan Papua dikibarkan. Ratu Juliana menandatangani dekret kerajaan yang menetapkan pembentukan korps. Perdana Menteri De Quay menguraikan situasi pada tanggal 28 Juli tahun 1961, kerjasama Amerika Serikat hanya dapat diperoleh untuk prosedur yang dapat diterima Indonesia dan prosedur semacam itu menurut definisi tidak dapat diterima oleh Belanda. Pada tahun 1961, pembicaraan diplomatik dimulai atas usulan Menteri Luar Negeri Joseph Luns untuk menempatkan New Guinea sementara di bawah administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian menyerahkannya kepada orang Papua. Indonesia tidak setuju, karena akan dikesampingkan dengan cara ini. Namun, Belanda terus menempuh jalur ini, antara lain dengan mengizinkan parlemen terpilihnya sendiri, Dewan New Guinea, benderanya sendiri, dan lagu kebangsaannya sendiri di New Guinea. 3. Tidak ada publikasi tentang pembentukan PVK. Dalam negeri harus membayar. Komandan PVK Van Haven menyebutkan dalam laporannya dari tahun 1960 kekuatan awal 200 orang dan akhirnya kekuatan sekitar 660 orang. Namun, Gubernur Platel percaya bahwa PVK harus diberi kekuatan 300 hingga 450 orang.
Sebanyak 1 juta gulden dari anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 1960 disediakan untuk biaya awal.